Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikah merupakan sebuah kebutuhan alami. Masalah pernikahan dalam Islam merupakan masalah yang sangat penting. Meskipun secara syariat tidak termasuk dalam kewajiban. Karena Islam menilai penting akan kebutuhan alami manusia, Islam harus menetapkan jalan yang sehat untuk memenuhi kebutuhan ini. Dan Islam telah menetapkannya, yaitu pernikahan. Islam menetapkan ketentuan-ketentuan dalam pernikahan. Aturan-aturan yang ditetapkan ini untuk kemaslahatan manusia. Berikut ini akan dibahas tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang akan dibahas pada materi ini yaitu tentang pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, hukum pernikahan, mahram atau wanita yang haram dinikahi, rukun dan syarat pernikahan, tertib urut wali nikah, pernikahan yang tidak sah, dan kewajiban suami dan istri. Pengertian pernikahan. Secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Sedangkan menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam Undang-Undang Pernikahan RI Nomor 1 Tahun 1974, definisi atau pengertian perkawinan atau pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan pernikahan. Seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia untuk membina keluarga sakinah dalam rumah tangga. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Yang kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 tadi, bahwa tujuan Allah menciptakan pasangan-pasangan itu supaya merasa tentram dan menjadikan rasa kasih sayang. Yang ketiga, untuk membentengi akhlak. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka nikahlah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi parji atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa atau saum, karena saum itu dapat membentengi diri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Dalam ajaran Islam, seorang muslim hidup untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah dengan menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Hal ini juga berlaku dalam pernikahan, yang mana merupakan suatu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah, di samping ibadah dan amalan soleh lainnya. Yang kelima, untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Allah berfirman, Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami istri, dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Al-Quran surat An-Nahl ayat 72.
Selanjutnya, hukum pernikahan. Hukum pernikahan itu asalnya mubah atau boleh, dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan kemaslahatan, memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala, dan sebagainya. Oleh karena itu, apabila pernikahan justru membawa madarat, maka nikah pun dilarang. Dengan berdasarkan kepada sebab atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan pernikahan, maka pernikahan hukumnya dapat menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk menikah. Sehingga kalau tidak segera menikah akan terjerumus kepada perbuatan maksiat. Maka bagi orang yang demikian itu wajib untuk segera menikah. Yang kedua, sunat. Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk menikah dan dia tetap terjaga dari perbuatan maksiat sekalipun tidak segera menikah. Dari segi materi dia telah mempunyai biaya hidup. Maka bagi orang yang demikian itu sunnah baginya untuk menikah. Sedangkan ulama Syafi'iyah menganggap bahwa sunnah itu ada pada niat bagi orang yang mau melakukannya, yaitu dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan untuk melanjutkan keturunan. Yang ketiga, makruh. Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk menikah, tetapi belum sangat mendesak. Sedangkan biaya untuk menikah dan untuk biaya hidup setelah pernikahan itu belum ada. Sehingga kalau menikah hanya akan menyengsarakan hidup istri dan anak-anaknya. Maka bagi orang yang demikian itu makruh baginya untuk menikah. Yang keempat, haram. Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu meyakini bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri istrinya. Sebaliknya bagi perempuan juga bila ia sadar bahwa dirinya itu tidak akan mampu untuk memenuhi hak suaminya atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batin suaminya, misalnya karena suatu penyakit. Namun seandainya ada yang mau menikahi, maka wajib baginya untuk berterus terang sebelum menikah tentang keadaan dirinya. Selain itu, pernikahan dengan maksud untuk menganiaya atau menyakiti seseorang juga haram hukumnya dalam Islam, atau bertujuan untuk menghalangi seseorang agar tidak menikah dengan orang lain. Namun, ia kemudian menelantarkan dan tidak mengurus pasangannya tersebut. Bahasan selanjutnya tentang mahram atau orang yang tidak boleh dinikahi. Al-Quran telah menjelaskan tentang orang-orang yang tidak boleh atau haram dinikahi dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23-24. Mahram nikah sebenarnya dapat dilihat dari pihak laki-laki, dapat juga dilihat dari pihak wanita. Namun dalam pembahasan secara umum, biasanya yang dibicarakan ialah mahram nikah dari pihak wanita. Sebab pihak laki-laki yang biasanya mempunyai kemauan terlebih dahulu untuk mencari jodoh dengan wanita pilihannya. Berikut ini mahram atau orang yang tidak boleh dinikahi dengan sebab-sebabnya. Pertama, karena sebab keturunan, yaitu ibu dan seterusnya ke atas. Yang kedua, anak perempuan dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga, bibi, baik dari bapak atau dari ibu. Dan yang keempat, anak perempuan dari saudara perempuan atau saudara laki-laki, keponakan ya. Yang kedua, karena sebab pernikahan, yaitu ibu dari istri, yaitu mertua. Yang kedua, anak tiri bila ibunya sudah dicampuri, maksudnya sudah berhubungan suami istri. Yang ketiga, ibu tiri
Dan yang keempat, menantu. Mahram karena pernikahan ini, yaitu mertua, menantu, ibu tiri, dan anak tiri, adalah mahram selamanya. Artinya, walaupun sudah terputus pernikahan karena meninggal atau karena bercerai, nah mereka itu tetap haram untuk dinikahi. Yang ketiga, mahram karena sepersusuan, yaitu ibu yang menyusui apabila disusui oleh orang lain, artinya bukan oleh ibu kandung. Yang kedua, saudara perempuan sepersusuan. Contoh Rasulullah tidak disusui oleh ibu kandungnya, tetapi disusui oleh Siti Halimah. Maka Siti Halimah itu menjadi ibu yang menyusui Rasulullah, jadi mahram bagi Rasulullah. Dan anak-anak perempuan dari Siti Halimah, yaitu ibu susu beliau, juga menjadi saudara sepersusuan beliau dan haram untuk dinikahi. Seperti itu contohnya. Dan yang keempat, haram di madu, yaitu saudara perempuan dari istri, yaitu ipar, bibi dari istri, dan keponakan dari istri. Dulu pada masa jahiliyah itu terjadi ya di madu antara adik dengan kakak, kemudian bibi dengan keponakannya, di madu secara sekaligus. Kemudian syariat Islam datang maka mengharamkan perbuatan seperti itu. Mahram ini juga karena sebab pernikahan ya. Namun ipar, bibi, keponakan dari istri menjadi mahramnya itu tidak selamanya, yaitu selama masih terikat pernikahan dengan istri. Namun jika pernikahan sudah terputus karena meninggal atau bercerai, maka ipar, bibi, atau keponakan istri menjadi bukan mahram, artinya halal untuk dinikahi. Sampai di sini dulu pembahasan tentang pernikahan. Nanti dilanjutkan lagi pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.